Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal 'adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul ma'bud, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-amiru bil jud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad as-sahibi ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang apabila kita dekat kepada beliau maka insya Allah kita akan bisa dekat kepada Allah, yaitu baginda yang mulia pada alam, Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ultimah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Ya Musa, aturidni bi anni aqrabu ilaika." Wahai Musa, maukah engkau aku lebih dekat kepadamu? Kemudian Nabi Musa menjawab, "Bala ya Allah, ya, tentu aku mau ya Allah lebih dekat kepada engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Aksir minas salati 'alan nabi." Apabila engkau ingin lebih dekat lagi kepadaku, kata Allah, maka perbanyaklah olehmu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata
perkara yang dapat atau amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah selain kasratul dzikri, selain memperbanyak berzikir kepada Allah, juga adalah kasratus sholih ala nabi, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun adalah merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi. Kalau kita memperbanyak membaca sholawat kepada kekasihnya Allah, kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, kepada manusia yang paling dekat kepada Allah, maka tentu kita akan dekat kepada beliau. Bukan hanya di dunia, akan tetapi juga nanti di hari kiamat, bahkan di surga kita akan melihat keindahan wajah beliau, akan menemani beliau di dalam surga apabila kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, inna ulan nasibi yaumal qiyamah aktsaru alayya sholatan. Manusia yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku kelak di hari kiamat, ia akan duduk dekat berdampingan denganku. Nah, kalau kita dekat kepada orang yang paling dekat kepada Allah, maka orang yang paling dekat kepada Allah tersebut akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang paling dekat kepada Allah kecuali baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, dekati orang yang paling dekat kepada Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Caranya kasratus sholih alaihi, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang berkumpul di dalam Masjid Nabawi yang sekarang masjid itu bernama Masjid Al-Madinatul Munawwarah yang ada di kota Madinah. Beliau berkumpul bersama seluruh para sahabatnya, baik para sahabat dari kalangan sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, dan ataupun para sahabat dari kalangan kaum Ansor, yakni para sahabat yang menyambut kedatangan para sahabat Muhajirin dari Mekah ketika mereka hijrah ke Madinah. Semuanya berkumpul di dalam masjid. Mereka berbincang-bincang tentang agama. Tiba-tiba ada seorang anak muda berdiri di pintu masjid. Rasulullah melihat anak muda itu, langsung beliau memanggilnya. Ya Syab, ta'al. Idris kulla qariban minni. Wahai anak muda, kesini, kemari, ta'al. Idris, duduklah engkau, qariban minni, di dekatku. Masya Allah, luar biasa. Anak muda ini dipanggil oleh Rasulullah dan dipersilahkan duduk sangat dekat berdampingan dengan Rasulullah. Sementara para sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya, mereka agak jauh posisi duduknya dari Rasulullah.
Tapi anak muda ini dipersilahkan oleh Rasulullah untuk dekat dengan beliau. Kejadian ini membuat para sahabat yang lainnya tercengang. Seakan-akan mereka berkata dalam hatinya, ini kayaknya bukan anak muda sembarangan. Nggak mungkin Rasulullah mempersilahkan untuk dekat dengan beliau kalau sudah mempunyai keutamaan anak muda. Nah, setelah anak muda ini duduk persis di samping Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ya ashabi, atadruna lima hajasa umirtu an tajlisa qariban minni." Wahai para sahabatku, tahukah kalian kenapa anak muda ini aku persilahkan dulu dekat denganmu sementara kalian agak jauh? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui jawabannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, anak muda ini setiap saat selalu bersolawat kepadaku. Jadi ternyata Rasulullah tahu. Padahal anak muda ini jarang Rasulullah, tapi Rasulullah tahu kalau anak muda ini selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun sekarang kalau baca salawat itu Rasulullah selalu tahu, karena di atas tepi kuburan Rasulullah itu ada seorang malaikat yang sengaja malaikat itu oleh Allah ditugaskan duduk di situ sampai datang hari kiamat. Malaikat itu oleh Allah diberi keistimewaan. Keistimewaannya adalah dapat mendengar seluruh umat manusia di alam dunia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali di alam dunia ini ada yang bersolawat, langsung terdengar oleh malaikat tersebut dan langsung disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan telah bersolawat kepada engkau hari ini. Diterima Rasulullah salawatnya. Masya Allah. Jadi membaca salawat ini bukan amalan ecek-ecek, amalan paling agung, paling mulia, paling luar biasa, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang menyebabkan kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah, juga kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Rasulullah, anak muda ini, kenapa aku perintahkan, aku minta ia duduk dekat denganku? Karena anak muda ini selalu bersolawat kepada aku. Solawat yang dibaca oleh anak muda ini begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad. Kok saya diam? Bapak diam?
Lanjut. Oh, kenapa? Ya aku lamun can apa mau bisa terus ketika baik kiamat. Jabat. Tapi pertanyaan barusan. Jadi kalau jawab belum pernah salah, udah kayaknya benar ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keistimewaan membaca salawat kepada kekasihnya Allah, baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah secara jasadi, secara ragawi beliau telah wafat, karena selain Allah pasti akan wafat. Yang tidak akan wafat hanya Allah. Allah itu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, namun walaupun secara jasadi, secara ragawi Rasulullah wafat dan telah dimakamkan di Madinah, namun ketika kita bersolawat, Rasulullah tahu itu. Bahkan kalau kita dicintai oleh beliau, beliau bisa datang kepada kita dalam diri kita, dalam diri kita. Dan ketika kita kedatangan beliau dalam diri kita, itu asli beliau yang datang. Asli. Kenapa saya katakan asli? Karena inna syaitana la yatamassalu bi suratin. Syaitan manapun, iblis manapun, tidak ada kemampuan untuk menyerupai keindahan wajah baginda Nabi Muhammad. Jadi ketika siapapun mimpi bertemu Rasulullah asli datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya sholawat jangan putus. Para jamaah itu kata Allah kepada Nabi Musa. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu, aksir minas salati ala Nabi, berbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab 22 ayat 56. Ayatnya sering dibaca oleh Bilal ketika Bilal akan menaikkan khatib ke mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya, baik yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di manapun, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Masa Allah sholat? Kalau Allah sholat, Allah yang mesti bebas ya. Berarti ada Tuhan selain Allah. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allahnya tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allahnya tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, Allahnya tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan kita ibadah haji, Allahnya tidak ibadah haji. Cuma satu, ketika Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, Allahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa ini bersolawat ini. Luar biasa. Sholat aja yang kita kerjakan, kalau kita enggak bersolawat kepada beliau, sholat kita sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah. Dan itu ada hadisnya. Man sholat sholatan walam sholli alaihi fiha wa ala ali baiti lam tuqbal minhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat, akan tetapi di dalam sholatnya dia tidak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku, lam tuqbal minhu, maka sholatnya tidak akan diterima. Boro-boro dapat pahala sholat, diterimanya enggak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang terakhir yang ingin Al-Fatihah sampaikan adalah mengenai perkara-perkara yang dapat mencelakakan kita, yang dapat menyebabkan kita bisa sengsara hidup baik di dunia dan nanti di akhirat. Ada 4 perkara. Arba'un fisolin minas syaqawah, jumudul ain, wa qaswatul qalbi, wa tulul amal, wa hubbud dunya. Ada 4 perkara yang dapat menyengsarakan kita, membuat kita menjadi celaka dunia dan akhirat. Pertama, jumudul ain, bekunya mata. Mata punya tapi tidak bisa melihat kebenaran. Matanya punya bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran, malah menjauh dari kebenaran. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras hati. Dinasihatkan, dinasihati, diluruskan, tidak terima, malah lebih memilih berdebat, tapi berdebat tanpa dasar ilmu. Itu keras hati. Inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasiyah. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah adalah al-qalbul qasiyah, manusia yang hatinya keras. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Yang keempat, hubbud dunya, cinta dunia. 4. Pertama, bekunya mata. Yang kedua, kerasnya hati. Yang ketiga, panjang angan-angan. Yang keempat, cinta dunia. Kita butuh dunia, tapi jangan sampai cinta dunia. Sebab orang kalau cinta dunia, nanti yang dikejar dunia aja, akhirat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan. Kita butuh dunia. Dan memang kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah di alam dunia, mencari rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Tapi jangan sampai cinta dunia. Sebab cinta dunia itu bisa membahayakan kita. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal kemaksiatan, pangkal kedurhakaan. Lalu kemudian ada yang bertanya, jumudul ain, bekunya hati, disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Bekunya mata maksudnya. Bekunya mata disebabkan oleh apa? Jumudul ain min qaswatil qalbi. Bekunya mata itu disebabkan kerasnya hati. Lalu kerasnya hati disebabkan oleh apa? Wa qaswatul qalbi min kasratil junub. Kerasnya hati itu disebabkan karena banyaknya melakukan perbuatan dosa, akhirnya hatinya keras. Makan hak orang lain, makan makanan yang haram, mengambil barang orang lain, itu kan haram. Itu kan perbuatan dosa, itu bisa membuat hatinya keras. Dan kerasnya hati, wa qaswatul qalbi bi kasratin junub, kerasnya hati disebabkan banyaknya perbuatan dosa. Wa kasratul junub min nisyanil mamut, dan banyaknya melakukan perbuatan dosa itu karena disebabkan lupa mati. Pokok kana pae, seakan-akan hidup mau pae. Akhirnya berbuat dosa terus. Coba kalau ingat mati, aduh bagaimana nih kalau saya sedang berbuat dosa tiba-tiba mati? Aduh, takut ya, nggak berbuat dosa. Siunul. Nah itu. Jadi kerasnya hati disebabkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa disebabkan apa tadi? Belum ya? Belum apa? Lupa mati.
Jadi disebabkan luka wanis yang maut min tulil amal tidak bisa punya, dan lupa mati itu disebabkan karena panjang angan-angan. Jadi lu udah ngahayal terus di pohon baik panjang angan-angan dingin terus ngahayal pohon baik tahu baik dan sempat beramal kamu baik dan sempat sholat kamu disolatkan, dan sempat ngaji kamu ngaji, dan sempat sodako kamu disodakokan. Lalu wanis wakulul amal min dunia, panjang angan-angan itu disebabkan karena cinta dunia. Orang kalau cinta dunia angan-angannya panjang ya, pengen sangat-sangat terus karena cinta dunia, ngayal baik besok saya harus begini terus. Oh kalau tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia siapa? Bulan. Bulan itu. Kemudian yang terakhir wahubud dunya waqtul khati'ah, dan cinta dunia adalah sumber kemaksiatan, pangkal perbuatan dosa. Orang kalau sudah cinta dunia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia. Masa bodoh mau haram mau dilarang tidak peduli, yang penting aku dapatkan dunia, aku dapatkan kedudukan, aku dapatkan pangkat, aku dapatkan jabatan, aku dapatkan wanita cantik. Mau haram tidak peduli. Kalau sudah cinta dunia, kita hidupnya. Akhirnya dia banyak melakukan perbuatan dosa karena dorongan cinta dunianya. Makanya kata Nabi, fa'alaika birraqab anha, maka wajib atas kalian menjauhi cinta dunia. Kita tidak dilarang, bekerja tidak dilarang, berusaha tidak dilarang, berdagang tidak dilarang, mencari nafkah tidak dilarang, bahkan itu perintah. Yang dilarang cinta dunia. Kita butuh dunia karena kita masih di dunia, tapi juga kita butuh bekal untuk di akhir adalah ibadah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia mengejar akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat mengejar dunia. Tapi yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mendapatkan keduanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ikmal di dunya ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal di akhirati ka'annaka tamutu ghadan." Kata Rasulullah, bekerjalah kamu hidup di alam dunia yang memang kamu seharusnya bekerja. Carilah rezeki yang halal agar kamu dapat memenuhi kewajibanmu terhadap dirimu, terhadap keluarga. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selama-lama. Maksudnya lamun di tempat kerja pegawai supaya kamu semangat belajar aja. Sambut gawe nah. Teman-teman saya jangan ngojek lah. Percuma. Ujung-ujungnya apa terus semangat hilang. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramal kamu untuk bekal akhirat seakan-akan besok kamu mati. Jadi Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat ingin bahagia, masuk surga. Itulah yang disebut kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia
Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir dalam cek orang Sunda masa sieun sampai nyeureun pamugi ku Allah sing janten ilmu anu barokah, ilmu anu manfaat, ilmu anu disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktan khamsan qabla khamsin. Jaga yang lima sebelum datang yang lima. Pertama, sabaraka qabla haramika. Gunakan masa mudamu untuk beribadah sebelum datang masa tua. Geus kolot mah hayang ibadah THC. Penyakit daratan. Cangkeng juga. Belum dirasa. Entah kenapa ibadah mah. Sehingga Pak mengatakan anak muda rambutnya gondrong bereke rajin beribadah itu masih lebih baik daripada kakek-kakek botak tapi karena ada sholat. Yang kedua, waginaka qabla taqwika. Gunakan kekayaanmu untuk beribadah sebelum kamu nanti akan kembali akhir. Yang ketiga, wa faragha qabla syukrika. Gunakan waktu senggangmu, waktu luangmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk beribadah sebelum datang sibuk dengan penyakit yang ada pada badan kita sehingga kita nggak bisa apa-apa. Mau beres satu mah. Tapi nama bapak tanpa pakai di beres satu itu bisa Allah. Mana kejagaan selama ini yang kita tontonkan kepada orang lain. Kabar? Apa tadi? Yang kelima, wahaya kata qabla mautika. Gunakan masa hidupmu, umurmu untuk beribadah sebelum datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Yuk, sholat sebelum disolat. Yuk, ngaji sebelum diajikan. Yuk, sodakoh sebelum disodakoh. Disodakoh benar-benar disodakohkan. Yuk kita sodakoh sebelum disodakohi. Kita mati disodakohi oleh keluarga kita yang masih ini saya sodakoh atas nama Allah. Jadi jangan sampai pun kita sodakoh sebelum kita disodakohkan. Saudara kita yang sodakoh lagi. Demikiannya akhirnya sebelum ditutup seperti biasa kita istiqomah membaca zikir jalalah. Mudah-mudahan dengan istiqomah membaca zikir jalalah kelak di kiamat Rasulullah mengatakan anta ini engkau adalah umatku wa ana syafi'uka dan aku akan mencatat kepadamu wa ana bukan ilaha dan aku akan membawamu ke dalam surga. Yuk kita berzikir dengan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La Allah
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis sebagai penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah umur kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah